Yang pertama, penampakan jin di keranjang kurma. Dalam hadis riwayat Tirmizi, sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Ayyub pernah melihat jin di keranjang kurma. Jin tersebut mencuri kurma Abu Ayyub. Abu Ayyub kemudian melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dawuh, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, maka bacalah Bismillah ajibi Rasulullah. Bismillah ajibi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil. Ibu-ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali. Semoga pertemuan demi pertemuan yang kita lalu selalu bisa mendatangkan manfaat bagi kita dan juga merupakan pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak-bapak, melanjutkan tema-tema kita kemarin terkait dengan menyingkap alam gaib. Pada kali ini kami ingin coba sampaikan fenomena yang berkembang di masyarakat kita yang banyak muncul karena banyaknya media yang mendukung, yaitu terkait dengan tuyul si pencuri uang. Coba kita ingat, di beberapa tahun yang lalu kita sering melihat tayangan-tayangan, misalnya tayangan terkait dengan tuyul Mbak Yul, kemudian tayangan terkait dengan tuyul milenium, atau yang dulu rame ya jin dan jun gitu. Tapi kita tidak bahas jin dan jun dan lain-lain yang kalau kita lihat tuyul itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti atau diartikan dengan makhluk halus yang konon berupa bocah yang berkepala gundul, dapat diperintah oleh orang yang memeliharanya untuk mencuri uang dan sebagainya. Itu arti kata tuyul di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemarin dulu pernah kita sampaikan ya, di awal-awal kita membahas ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan makhluk yang bertanggung jawab. Makhluk yang harus mempertanggungjawabkan hidupnya itu ada 3. Masih ingat nomor boten nggih? Yang pertama al-insan, manusia. Kemudian yang kedua malaikat, yang ketiga jin. Kemudian juga sudah kita sampaikan bahwa manusia ada yang muslim, ada yang kafir, kemudian jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Sedangkan malaikat selalu muslim. Kemudian ada jenis napa niku lain yang itu juga menjadi setan, namanya iblis. Kelingan nggih. Kemudian kalau nanti ada sesuatu yang menyebabkan seseorang itu berlaku jahat atau melakukan kejahatan, atau suka membisikkan kejahatan dalam diri manusia, itu namanya setan. Setan itu ada sifat yang dimiliki oleh jin dan sifat yang dimiliki oleh manusia yang suka mengajak berbuat jahat. Jadi kalau nanti ini bahasan kita terkait tuyul, kalau tuyul itu bukan berupa manusia, berarti berupa jin. Nah, sekarang kita lihat cerita penampakan jin di masa Rasulullah SAW. Cerita penampakan jin di masa Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak, nggih.
napa niku kisah-kisah ini, tapi kita ambil beberapa kisah yang mendukung tema kita pada malam hari ini. Yang pertama, penampakan jin di keranjang kurma. Dalam hadis riwayat Tirmizi, sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Ayyub pernah melihat jin di keranjang kurma. Jin tersebut mencuri kurma Abu Ayyub. Abu Ayyub kemudian melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tahu, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, maka bacalah Bismillah ajibi Rasulullah. Bismillah ajibi Rasulullah. Dengan nama Allah taatilah seruan Rasulullah SAW. Kemudian aku praktekkan. Lalu dia jin itu bersumpah untuk tidak datang lagi. Ini kisah yang dikisahkan oleh Abu Ayyub, sahabat Rasulullah SAW. Berarti ada memang jin itu yang suka mencuri. Tidak tahu kalau nanti dikaitkan dengan tuyul tadi. Tapi yang jelas ini ada kisah yang yang diriwayatkan oleh Tirmizi terkait sahabat Rasul bernama Abu Ayyub yang pernah melihat jin di dalam keranjang kurma. Kemudian yang kedua, penampakan jin di dalam gentong kurma. Saat itu Ubay bin Ka'ab mencurigai seorang anak kecil yang selalu terlihat di gentong kurma. Anehnya, setiap anak kecil itu muncul, gentong kurma Ubay bin Ka'ab itu pasti langsung kosong. Ia sempat menegur anak tersebut dan mempertanyakan identitasnya. Setelah ditanya, dia mengaku, aku adalah jin. Jawab si anak itu. Jadi jin itu menampakkan diri berupa anak kecil. Kemudian dia mengaku bahwa dia dari bangsa jin. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu? Kemudian si anak kecil mengatakan ayat kursi. Apa tadi? Ayat kursi. Mendengar cerita ini, sahabat ini, Nabi Muhammad SAW mengangguk tenang dan bersabda, jin itu benar. Jadi yang dikatakan jin itu benar, bahwa dengan ayat kursi nanti akan terlindungi dari jin-jin yang suka mencuri. Itu kisah kedua. Kisah ketiga, itu di zaman Nabi pun peristiwa ini juga pernah terjadi. Di antaranya peristiwa yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditugasi Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan, malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Orang itu pun akhirnya memelas, menghibah, minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Aku dua anak di bojo, ndak mesak aku kira-kira ngono terbasa bebas ya. Akhirnya si apa tadi? Orang itu akhirnya dilepaskan, pencuri itu dilepaskan lagi. Kemudian siang harinya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi Muhammad SAW bersabda, dia dusta, dia akan kembali lagi. Yaitu ngapusi sampean. Delok sesuk bengi muncul nih. Benar, di malam kedua dia datang lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah dan memelas lagi. Kemudian beliau dilepas lagi. Kemudian malam ketiga dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampunan. Wes pokoknya rata cul nih, ngoten nggih. Tapi orang ini akhirnya minta dilepaskan. Lepaskan aku, nanti aku ajari kamu bacaan yang bermanfaat untukmu. Kemudian dia mengajarkan bacaan ayat kursi sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah diminta untuk membaca ayat kursi sebelum tidurnya. Di pagi harinya kejadian ini dilaporkan pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia itu pendusta. Aslinya setan itu tukang ngapusi. Tapi terkait dengan kata-kata bahwa dengan ayat kursi itu sudah terlindungi, itu benar.
Jadi benar Bapak Ibu Allah, kalau kita ingin dilindungi diri kita dari kejahatan setan, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan salah satunya dengan baca ayat kursi. Ternyata yang ditangkap oleh Abu Hurairah saat itu adalah jin yang menjelma menjadi bentuk lain. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Habib Ibnu Hajar mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Berapa tadi? Kisah berapa? Berapa kisah tadi? 4. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat yaitu penampakan jin di perang Badar. Penampakan jin di perang Badar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa iblis atau jin bisa menyerupai wujud manusia. Ini merupakan wujud yang paling mengerikan karena wajahnya mampu menyerupai siapapun yang kita kenal. Jadi jin itu, iblis itu bisa menyerupai siapapun, okay, yang kita kenal. Misalnya suatu saat menyerupai koncone jenengan saged, menyerupai sinten saged, si A, si B saged, kan membahayakan. Iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik pada saat itu. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Jadi dia itu merasa menjadi pahlawan untuk dia akan membela kaum musyrikin pada saat itu. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menang, dawuhnya begitu. Kemudian melihat peristiwa ini, Rasulullah SAW mengambil segenggam debu dan beliau melemparkan kepada orang-orang kafir dan musyrik itu. Sekumpulan orang itu kemudian lari kelabaan, lari tunggang langgang. Selain Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun turut menemui, ikut mengusir, ikut memerangi jin yang menyerupai apa tadi? Suraqah bin Malik tadi. Saat itu jin sedang memegang tangan seorang musyrik, jadi dicekel ngoten supaya kendel ngoten lho. Stop, beres karo aku carane ngoten. Tetapi langsung melepaskannya ketika melihat malaikat Jibril. Manusia musyrik itu kemudian terheran dan bertanya, wahai Suraqah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami. Iblis itu menjawab, sesungguhnya saya melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Artinya si iblis tadi, si jin tadi melihat malaikat datang menolong, membantu Rasulullah SAW. Sedangkan para manusia itu tidak bisa melihat malaikat. Kemudian dia lari tunggang langgang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Jadi seperti layaknya jin, sosok yang disebut tuyul yang sementara kan kita bahas juga bisa memindahkan barang. Hanya saja antara satu jin dengan jin yang lain itu berbeda kemampuannya. Seperti layaknya manusia, ada yang mempunyai kemampuan yang kuat, ada yang tidak. Manusia kan yang kuat dan yang boten ta? Enten. Jin juga bisa mencuri seperti halnya manusia juga bisa mencuri. Jadi setan dari jenis jin juga bisa mencuri, setan dari jenis manusia juga bisa mencuri. Nah, seperti kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kala itu beliau memerintahkan rakyatnya untuk memindahkan istana Ratu Balkis. Kemudian rayahan berebut untuk bisa melakukannya. Kemudian yang angkat tangan pertama kali siapa? Jin dari jenis Ifrit. Jin Ifrit. Kenal toh? Kenal? Neng Dila kenal. Kenapa? Jin Ifrit. Nggak kenal, alhamdulillah. Artinya jika yang besar semacam istana saja bisa dipindahkan oleh jin, maka yang lebih ringan dari itu pun bisa dilakukan oleh dia. Memindahkan singgasana saja bisa, apalagi memindahkan yang lain. Pak, nanti bisa ibu-ibu, saudara-saudara sekalian nanti bisa melihat di dalam surah An-Naml ayat 39 untuk membuktikan kisah ini. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla antakuma min maqamik wa ini alaihi laqawiyun amin.
Ifrit yang cerdik itu dari golongan jin itu berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum berdiri dari tempat dudukmu. Jadi menjanjikan kepada siapa tadi? Nabi Sulaiman, sebelum jenengan ngadeg nanti singgasananya sudah sampai sini. Hebat teman-teman. Nah, katanya hebat ya. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dan dapat dipercaya. Orang hapus sih, leres. Kalau ini sakit nonton nggih. Namun demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa walaupun jin itu seperti itu, mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang kita lakukan, tapi kita sebagai manusia itu beda alam. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kerjasama. Sebagaimana yang Allah dahulukan di dalam surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fasaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ini larangan manusia bekerjasama dengan jin. Apakah mungkin ada ataukah adakah orang yang bekerja sama? Ada. Kemungkinan ada. Tapi hukumnya haram. Bisa dipahami nggih? Kemarin dulu pernah kita sampaikan Bapak Ibu, mungkin jenengan sekelingan, bahwa jin itu akan menampakkan diri pada posisi yang bisa dipahami oleh manusia. Ngoten nggih? Akan menampakkan diri pada posisi yang bisa dipahami manusia. Yang tujuannya adalah untuk menggoda keimanan dan menggoda keyakinan seseorang sehingga mengakui bahwa dia itu kuat, padahal dia itu sangat lemah. Maka tidak mungkin misalnya kemudian di daerah rumah yang besar yang kosong, kemudian di pohon yang gelap, yang tinggi, kemudian yang muncul anak-anak, kan tidak mungkin. Makanya yang muncul kemarin napa jenengan? Genderuwo. Amatan. Tidak mungkin dia jin itu nanti akan menampakkan diri di pekuburan, kemudian anak-anak kecil keluar dari situ. Maka yang muncul di situ adalah pocongan, kan ngoten nggih. Maka dia akan menampakkan diri berupa pocongan. Kalau di sungai zaman jenengan sik kecil ngoten kan terkenal. Lah sing muncul anak-anak kan tidak pantas, akhirnya sing muncul apa? WW sing Mbah Katman ngerti itu gane nggawani cantuk untuk cari ikan. Dan kemarin juga kita sampaikan bahwa dalam hal ini juga beda-beda dalam penampilan antar satu daerah dengan daerah lain. Di Bali yang muncul leak, di Cina yang muncul vampir. Kalau yang muncul leak tidak pantas karena di sana tidak ada. Maka di Eropa yang muncul Dracula. Karena tidak mungkin kalau di sini yang muncul Dracula karena tidak jarang berdasi. Kalau di sana kan biasa berdasi. Dan seterusnya. Demikian sebutan tuyul. Kalau yang mencuri orang besar kan tidak pantas, akhirnya yang muncul anak kecil. Dia akan menampilkan diri dalam posisi anak kecil. Kalau nanti ada orang yang mau kerjasama, berarti dia akan melakukan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai nanti kalau sampai tuyul meneror, okay, kalau tuyul meneror, jangan sampai kita berbuat error. Okay. Karena banyak di antara masyarakat kita yang kalau lihat napa niku takhayul yang ada di masyarakat dalam rangka untuk memproteksi tuyul ini. Misalnya napa? Untuk melindungi barang-barangnya, untuk melindungi uangnya, untuk melindungi perhiasan yang disukai. Ada yang misalnya membuat takhayul berupa mendatangkan dukun dan orang pintar. Enten mboten niku. Padahal Rasulullah SAW mendawuh, man ata aropan au kahinan fasaddahu bima yaqulu. Bima kafar namanya iku fasad bima yaqulu, membenarkan apa yang dikatakan faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah ingkar, telah kafir pada
Rasulullah, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan ada orang yang datang ke Arab, datang ke kahin. Enten mboten? Wonten. Insyaallah wonten mriki wong nang masjid kan mboten wonten nggih. Yang kedua, ada yang melakukan takayul berupa membeli jimat dan memasangnya. Kalian mboten percaya ning daleme jenengan, enten mboten sing ditempel ning ngarep omah atau lawang atau. Pada Rasulullah SAW juga jauh terkait dengan ini. Mantala tamimatan pakot asroka. Barang siapa menggantungkan raja jimat, sungguh dia telah syirik. Ada juga yang menaruh rambut, menaruh bawang merah, menaruh bawang putih, kemudian kunir ditusuk dengan jarum, dibersamakan dengan uangnya. Karepe niku lek duit ari jumur duit kejiret karo rambut kira-kira ngono lek. Utawa karena bawang merah itu baunya menyengat, bawang putih banyak menyengat, nanti tidak mau datang nonton nggih. Atau kalau ada kunir yang ditusuk dengan jarum nanti kamu udah ginikan takut ngono. Dan itu ternyata berkembang di masyarakat. Ada juga yang menaruh uangnya itu di napa niku uangnya kemudian ditaruhi mushaf Al-Qur'an. Atau ditaruh kitab Yasin misalnya supaya ndak wani ditindih karo Al-Qur'an atau ditindih karo kitab Yasin. Enten model ngoten niku. Pengalaman gitu ya. Ada juga yang meletakkan uangnya itu di antara halaman-halaman Al-Qur'an. Nanti ngoten. Oh, mantuk. Kemudian ada juga yang meletakkan cermin. Jadi nih gue kotak duit niku dikai miron. Apa ki? Ayo, cermin. Apa kok cermin bahasa Jawa nih? Milon, milon. Kira-kira niku anu napa niku? Karepe ngoten mengke lek terus arep mlebu terus enek gambare dhewe ngono tek isin ngono lek balik ngono. Ibu-ibu wonten sing model ngoten niku. Ning dompete dikai miron. Ya wonten ibu-ibu nggih macak tapi. Tapi juga ada. Kemudian ada juga yang menabur kacang hijau. Kira-kira dilaburi kacang hijau supaya tidak kepleset, kira-kira ngono kira. Ada juga ini bahkan kalau ada anak tuyul biasanya nih kono dikai cuyu. Cuyu pengalaman ku mau. Dikai cuyu, dikai kepiting ngono. Ken napa niku? Ken dolanan karo kepitinge cah cilik dolanan kepiting ora sida nyolong. Enten ta sing model ngeten iki? Ada juga yang menebar garam di sekitar rumahnya. Jadi omahe niku di apa niku? Dipilih ora uya. Ada juga yang membaca mantra-mantra tertentu. Nah, kayak lari-lari alit dulu kan sering toh. Setan-setan gundul temukno dolan aku kan ngoten nggih. Lah guyu. Pengalaman masih kecil jane ngono. Dan mantra-mantra yang lain. Dan sekali lagi itu adalah takhayul. Itu adalah perbuatan salah, jangan sampai kemudian dilakukan. Rasulullah SAW telah memberikan tip-tip bagi kita yang nanti bisa kita lakukan. Jadi pahami nggih? Bapak Ibu Allah, mengapa kita terus harus waspada terkait dengan ini ya? Kita harus terus melakukan kewaspadaan karena dia akan menebarkan fitnah si apa tadi tuyul jin dari jenis setan dari jenis jin ini terus menimbulkan fitnah pada kita sehingga nanti akan terjadi sesuatu yang besar. Misalnya terjadi was-was. Awadi misalnya was-was nggih, engko gek. Akhirnya yuk yang dilakukan beberapa takayul yang saya sampaikan tadi. Jangan-jangan sampai seperti itu. Dan mungkin di antara kita sering pengalaman kan terkait dengan masalah-masalah itu.
Kemudian kalaupun terjadi nanti bisa menimbulkan buruk sangka, saling menuduh. Misalnya ini dalam jenengan yang duit hilang, akhirnya nuduh anaknya ngaku ora, nuduh ibu ora, kabeh ora, masa ora, akhirnya terjadi cekcok, terus bareng ngono terjadi pertengkaran. Ujung-ujungnya nanti adalah tukaran antara suami dan istri. Kemudian terjadi perceraian. Kemarin kita sampaikan target utama setan itu adalah menceraikan suami dan istri. Dalam surat Al-Baqarah 102. Nanti dibaca lagi. Jadi itu fitnah-fitnah yang dilakukan oleh si setan tadi untuk menimbulkan buruk sangka, kemudian terjadi adu domba, kemudian terjadi perpecahan. Anak yang belok ibu dituduh misalnya terus belok karo anak yang saling bersongkol, bapaknya tidak dipercaya dan seterusnya. Ataupun nanti antar teman, sakit mungkin toh, antar teman, antar saudara, jadi perpecahan. Apalagi nanti kalau anak-anak ini diceritakan kemudian muncul ketakutan. Anaknya wedi, kemudian bapaknya tidak bisa memberikan solusi, akhirnya cari solusi yang lain. Solusi diantara 10 tadi yang kita sampaikan. Itu sangat bahaya, karena kita akan masuk ke wilayah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kesyirikan atau kekafiran. Apalagi nanti kalau muncul penyimpangan akidah terkait dengan napa niku ini. Kalau tidak percaya ke ya bukti neneng, kalau percaya kuwi kok mosok ngoten nggih. Akhirnya muncul berbagai macam kesesatan. Coba kita lihat kan banyak tuh orang-orang jual beli napa niku? Jimat untuk perlindungan, jual beli jimat untuk penglaris, jual beli jimat untuk dan lain-lain lah. Maka dari sini kita perlu memiliki pemahaman yang benar Bapak Ibu Akullah. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan kalau nanti adalah rangka menghadapi hal semacam itu. Yang pertama, membentengi rumah kita dengan menggunakan atau artinya gini, membentengi rumah kita supaya nanti aman dari berbagai macam gangguan tadi. Dulu pernah kita sampaikan Bapak Abdullah di awal-awal kita nyampaikan tema-tema terkait dengan ini, salah satu tip untuk melindungi rumah kita adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Dan kemarin juga sudah pernah kita sampaikan bahwa napa niku Al-Quran yang kita baca, doa yang kita baca itu punya masa kerja. Kalau kita baca ayat kursi, maka akan dilindungi sampai baca pagi, dilindungi sampai sore, dibaca sore, dilindungi sampai pagi. Kalau malam hari kita baca, masa tidur kita akan diselamatkan sampai kita bangun. Demikian juga yang lain-lain. Nah, Al-Quran itu Al-Baqarah itu bisa melindungi kita selama maksimal 40 hari. Maka kalau kita nanti dianjurkan bisa memenuhi perintah Rasulullah SAW untuk maksimal 30 hari atau selambat-lambatnya 40 hari, maka setiap 40 hari kita nanti atau selama 30 hari nanti kita akan temu bacaan Al-Baqarah. Insya Allah rumah kita aman dari berbagai macam kejahatan setan. Jadi apa tadi Bapak Ibu baca Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kalau tuyul itu sudah beraksi mencuri uang di rumah kita berkali-kali ini? Maka yang kita lakukan adalah pengamanan dan pengusiran. Kita amankan dengan berbagai macam bacaan tadi, kemudian diusir dengan juga berbagai macam bacaan tadi. Tidak hanya nunggu napa niku 40 hari, 30 hari, atau 40 hari, kita sering baca itu insya Allah nanti akan terusir. Kemudian selanjutnya kita berusaha untuk membuka dan menutup tempat uang kita itu dengan bacaan basmalah.
Jadi buka dompet atau buka kotak dengan basmalah, tutup dengan basmalah. Dulu juga pernah kita sampaikan bagaimana yang Rasulullah ajarkan pada kita, kalau kita masuk rumah baca basmalah, tutup dengan basmalah. Rumah yang dibuka dengan basmalah, ditutup dengan basmalah, maka dia tidak mampu masuk ke dalam rumah. Jadi tidak ada tempat tidur di rumah kita, tidak ada tempat untuk menginap di rumah kita. Makan dengan basmalah, maka setan tidak ikut makan. Tidur dengan basmalah, maka setan tidak ikut tidur. Hubungan suami istri dengan basmalah, maka tidak ikut berhubungan, dan seterusnya. Jadi penting bacaan basmalah. Sama kalau kita pergi dari rumah ke sini pun usahakan baca basmalah supaya tidak numpang di belakang kita, ngoten nggih. Bismillah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita misalnya datang ke tempat-tempat yang belum pernah kita datangi, tempat-tempat yang kita was-was, maka kita dipindahkan untuk baca basmalah. Bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi sama wa huwas samiun alim. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau niku masih terus pas-pas, dia belum terselesaikan hal semacam itu? Nanti Bapak Ibu bisa melakukan ruqyah mandiri, atau kalau kita belum merasa belum mantap, ya nanti bisa minta tolong kepada saudara-saudara kita yang soleh untuk membantu ruqyah, bantu doa. Kemudian yang kelima, selanjutnya kita bisa berusaha untuk mencari rezeki-rezeki yang halal, rezeki-rezeki yang halal, menyimpan rezeki yang halal. Insya Allah kalau rezeki kita halal, kita cari dengan cara yang baik, kemudian kita awali dengan basmalah, maka dia pun tidak mampu untuk mengambil uang kita. Nah, dari sinilah nanti kita terus mengoreksi diri, berusaha untuk tidak mencari dan menyimpan harta yang haram. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang keenam adalah kita melakukan sedekah, sedekah. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Jadi gini Pak Panawakwa, sebagaimana dulu pernah sampaikan bahwa alam jin itu ada di alam gaib, sedangkan kita berada di alam nyata. Kalau dia menampakkan diri berarti akan berlaku hukum alam nyata. Dipegang juga bisa, disentuh juga bisa, dipukul juga sakit, dibunuh juga mati. Kalau dia berada di alam sesungguhnya, alam mana? Alam gaib, ya dia sangat kesit, sangat lincah. Tapi karena alamnya ini bukan alam dia, maka dia posisinya sangat lemah. Dan sesungguhnya posisinya sangat lemah. Sebagaimana yang Allah dawuhkan kemarin, kami tajampakan di dalam surat An-Nisa ayat 76 itu, alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fisabili tauhid faqatilu awliya setan. Jadi perintahnya itu untuk memerangi, untuk mengusir, untuk menangkap, untuk menghindarkannya. Kemudian Allah tegaskan inna kaidah syaitani kana doipa. Sesungguhnya tipu dayanya sangat lemah. Jadi itu hanya menipu daya kita, tapi insya Allah sangat lemah. Nah, bagaimana nanti kita memberanikan diri untuk melakukan perlawanan pada mereka? Kalau dengan yang lemah saja kita takut, di mana iman kita, kan nonton nggih? Kita taruh di mana? Maka dengan ini kami harapkan semua dari kita nanti punya keberanian untuk melakukan sebuah tindakan perlawanan, pengusiran kepada berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh setan, terutama dari jenis jin. Kemudian sekali lagi, sebagaimana dulu juga pernah kami ingatkan Bapak Ibu, bahwa dalam hal ini kita tidak boleh kemudian melakukan tindakan, melakukan sesuatu perlakuan kecuali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul telah memberikan beberapa tip bagaimana cara mengusir setan, dan itu monggo dilakukan. Ngapunten Bapak Ibu Allah yang bisa sampaikan, dan salah kurangnya maaf. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih
apa niku serius nanti bisa di WA ke saya, nanti jadi tema tersendiri ngoten nggih. Ini kan hasil pertanyaan-pertanyaan jenengan terkait dengan tema-tema terkait dengan ini. Mosok tuwil barang disampaikan di forum ngeten. Tapi kalau tidak disampaikan nanti banyak pertanyaan kan ngoten. Dan semoga dengan apa niku penjelasan ini jenengan lagi bisa memahami dan menangkap apa niku berita-berita terkait dengan itu dari sisi, dan kita apa niku sesuaikan dengan kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kami tidak berani kemudian menyampaikan hanya dengan ungkapan kata-kata seseorang atau menyampaikan, ini semuanya kita sampaikan berdasarkan kisah-kisah dari Rasulullah SAW. Karena ngacung dengan sesuk nih sadar ya. Jatuh tangannya ya wes. Ngapunten wonten lepatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.